Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Eki Zulendra Capri, mahasiswa Universitas Fordekok Bukit Tinggi, program studi kesehatan masyarakat. Dalam kesempatan ini, saya akan menjelaskan tentang Satuan Acara Penyuluhan atau SAP, bahaya gadget bagi anak. Pada penyuluhan ini saya laksanakan pada hari Senin tanggal 7 Mei 2021 dalam waktu 30 menit. Tempat penyuluhan ini yaitu Aula Kantor Lurah Tanjung Gadang, Sungai Pinago, Kota Payakumbuh. Baiklah, latar belakang saya menjelaskan tentang bahaya gadget bagi anak ini yaitu gadget seperti smartphone dan laptop sudah menjadi alat yang wajib dimiliki oleh seorang pebisnis. Namun, tahukah Anda bahwa gadget bisa menjadi monster yang berbahaya dan merugikan kesehatan Anda? Berikut ini adalah beberapa dampak yang cukup berbahaya yang timbul akibat menggunakan gadget yang berlebihan, seperti stres, gangguan tidur, obesitas, agresif, gangguan indera penglihatan, sakit punggung, dan gangguan reproduksi. Tujuan saya melakukan penyuluhan tentang bahaya gadget bagi anak ini terbagi dua, yaitu tujuan umum dan tujuan khusus. Tujuan umumnya yaitu setelah mendapatkan penjelasan tentang efek negatif dan positif tentang gadget terhadap kesehatan anak, diharapkan anak dapat mengerti akan efek keseluruhan dari gadget terhadap kesehatan tubuh. Dan tujuan khususnya yaitu setelah dilakukan penyuluhan, maka masyarakat dapat menyebutkan pengertian bahaya gadget, menyebutkan efek negatif dari bahaya gadget, dan menyebutkan cara pencegahan dari bahaya gadget. Metode yang saya pakai dalam penyuluhan ini yaitu yang pertama ceramah, yang kedua demonstrasi, dan yang ketiga tanya jawab. Baiklah, yang pertama yang akan kita bahas yaitu pengertian gadget. Ponsel menggunakan gelombang elektromagnetik dalam mengirim dan menerima pesan. Gelombang elektromagnetik ini dapat menyebabkan pemanasan pada jaringan tubuh. Jaringan tubuh dipanaskan oleh rotasi dari molekul polar yang disebabkan oleh medan elektromagnetik. Pada saat seseorang sedang menelpon dengan ponsel, efek pemanasan ini akan terjadi pada permukaan kepala dan mengakibatkan kenaikan suhu. Otak memiliki kemampuan untuk membuang kelebihan panas melalui sirkulasi darah, namun kornea mata tidak memiliki pengaturan suhu, dan dari percobaan pada kelinci ditemukan bahwa radiasi ponsel dapat menyebabkan katarak. Pengaruh gadget bagi kesehatan. Pengaruh gadget buat anak yang pertama yaitu bahaya paparan radiasi. Menurut sebuah riset, paparan radiasi dari gadget sangat berbahaya bagi kesehatan dan perkembangan anak. Radiasi gadget sangat berisiko mengakibatkan gangguan terhadap perkembangan otak dan sistem imun anak. Pengaruh gadget dapat menyebabkan kecanduan dan ketergantungan. Hal ini tentunya akan berdampak negatif terhadap perkembangan fisik dan motorik anak. Ketika si kecil asik bermain gadget, biasanya lupa makan sehingga asupan nutrisi untuk menunjang pertumbuhannya terganggu. Selain itu, kecanduan gadget juga akan berdampak terhadap kepribadian anak sehingga lebih cenderung memiliki sifat tertutup dan tidak bersosialisasi. Dan pengaruh selanjutnya yaitu hambatan terhadap perkembangan. Anak-anak yang memiliki ketergantungan dengan gadget cenderung akan mengalami hambatan dalam proses perkembangannya. Hal ini karena anak-anak yang asyik bermain gadget jarang bergerak sehingga menghambat proses pertumbuhan. Yang selanjutnya yaitu
penyakit mental. Penggunaan gadget yang tidak terkontrol dan terus-menerus tidak menjadi salah satu pemicu penyakit mental seperti depresi, gangguan bipolar, atau autis. Yang selanjutnya yaitu obesitas. Selain menghambat pertumbuhan, anak-anak yang terlalu asik bermain gadget sangat berisiko mengalami kelebihan berat badan atau obesitas. Hal ini karena anak-anak cenderung kurang gerak sehingga terjadi penumpukan lemak tubuh dan mempercepat kenaikan berat badan secara berlebihan. Dan selanjutnya yaitu gangguan tidur. Sebaiknya Anda tidak memberikan gadget pada anak di malam hari. Hal ini karena bisa mengakibatkan gangguan tidur sehingga dampak terhadap tumbuh kembangnya. Permainan game di dalam gadget biasanya membuat anak lebih asik sehingga waktu tidurnya terganggu. Dalam hal ini, peran penting Anda sebagai orang tua sangat dibutuhkan untuk mengontrol penggunaan gadget. Selanjutnya yaitu pengaruh tayangan. Terkadang tanpa Anda sadari, anak-anak membuka situs online yang mempertontonkan tayangan yang tidak seharusnya untuk mereka lihat. Oleh karena itu, Anda sebagai orang tua harus bersikap bijak dan sebaiknya tidak memberikan koneksi internet pada waktu si kecil menggunakan gadget. Untuk mencegah dampak negatif gadget terhadap perkembangan anak, Anda sebaiknya menerapkan aturan yang pasti. Salah satunya yaitu dengan membatasi penggunaan gadget maksimal 2 jam setiap harinya. Selain itu, berikan pengawasan pada anak pada waktu menggunakan gadget sehingga dengan begitu si kecil akan lebih terkontrol dan tidak menyalahgunakan benda tersebut. Penyakit-penyakit yang ditimbulkan oleh gadget yaitu insomnia. Tidak sedikit orang yang rela terbangun tengah malam untuk sekedar membuka pesan masuk atau pemberitahuan masuk dari gadgetnya. Yang kedua yaitu nomophobia. Nomophobia atau panjangan dari no mobile phone phobia, yakni sebuah keadaan di mana tubuh akan merasakan cemas berlebihan apabila dipisahkan dari gadget atau smartphone-nya. Sebuah penelitian mengungkapkan bahwa sekitar 66% orang yang kecanduan gadget mengalami fobia yang satu ini. Tanda-tanda dan gejala yang nampak pada si penderita berupa perasaan cemas, berkeringat, gemetar, dan was-was ketika dipisahkan dari gadgetnya. Penyakit-penyakit yang ditimbulkan oleh gadget selanjutnya yaitu skrotal hipertermia. Hal ini sebaiknya diwaspadai, terutama bagi Anda yang sering mengoperasikan laptop di atas pahanya. Karena dengan menaruh laptop di atas paha, mampu meningkatkan suhu di sekitarnya menjadi 6 kali lebih tinggi. Sementara untuk para pria, kondisi seperti ini akan membuat organ vitalnya menjadi lebih hangat dan membuat produksi sperma menjadi menurun. Dan selanjutnya yaitu texting thumb atau tendinitis. Penggunaan jari dan tangan pada gadget dalam waktu yang lama atau jangka panjang secara berkala dan terus-terusan dapat melukai tendon, saraf, dan otot-otot. Umumnya cedera di bagian jempol ini disebut dengan BlackBerry thumb, sementara cedera pada tangan disebut iPad hand. Selain itu, jenis cedera yang lebih parah yang mungkin dialami adalah mati rasa, kerusakan otot, nyeri, serta memerlukan pembedahan untuk pengobatan. Selanjutnya yaitu cara pencegahan dari bahaya gadget. Yang pertama, gunakanlah speakerphone. Walaupun mengurangi rasa kenyamanan saat menggunakan speakerphone di tempat umum, tapi paling tidak hal ini menghindari kita untuk tidak harus menempelkan handphone di kepala ketika menelpon. Menggunakan speaker ketika bertelepon juga bisa menjadi pilihan. Pilihan menggunakan speakerphone dapat dilakukan ketika kita tengah berada di tempat privat seperti di rumah. Yang kedua yaitu gunakanlah headset. Yang ketiga, gunakanlah casing penahan radiasi. Yang keempat, kurangi Bluetooth dan headset wireless. Yang kelima, sudut ruangan. Banyak orang pada saat-saat menerima panggilan telepon mencari pojok atau sudut ruangan.
Disarankan untuk menghindari menerima telepon di sudut ruangan. Betul bahwa sudut ruangan biasanya sepi, namun di sisi lain terkadang juga menjadi tempat di mana sinyal handphone menjadi lemah. Sinyal yang lemah justru dapat memicu radiasi yang lebih tinggi. Yang selanjutnya yaitu diam ketika menelpon. Saya sering melihat orang yang tidak bisa diam pada saat menerima panggilan telepon atau kala menelpon. Jalan dari satu tempat ke tempat yang lain. Sangat disarankan pada saat menerima atau menelpon, sebaiknya kita tidak berjalan-jalan. Hal ini disebabkan dalam keadaan bergerak, maka sinyal handphone akan terus mencari pancaran sinyal yang kuat. Dengan berjalan-jalan justru akan menguatkan radiasi. Jangan selalu menempel. Walaupun handphone yang kita gunakan adalah gadget kesayangan, namun untuk kesehatan yang lebih baik, ada baiknya jangan selalu menempel dengan ponsel tersebut. Sebaiknya handphone yang tidak digunakan direkomendasikan ditaruh di tas atau di atas meja. Hal ini dikatakan lebih baik ketimbang ditempatkan di kantong celana. Gunakan dua telinga. Kita dianugerahkan dua buah telinga oleh Tuhan. Jika kedua telinga kita normal, maka hindarilah penggunaan satu bagian telinga ketika menelpon. Contohnya, selalu menerima telepon dengan telinga bagian kiri saja. Hal ini justru tidak baik. Gunakanlah kedua telinga kita agar dapat meminimalisir radiasi yang terpancar di atas dapat bermanfaat. Sekian saja dari saya. Mudah-mudahan penyuluhan ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Apabila ada salah dan kurang, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.